Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gefren Nur Fatima dari kelas MN22D dengan NIM 20220080106. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari matkul manajemen keuangan, yaitu resiko pasar. Definisi resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Resiko pasar disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Contohnya, krisis ekonomi dunia tahun 1930, krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 dan 1998, Amerika Serikat pada kasus subprime mortgage 2007, lalu di Thailand pada saat Bank Sentral Thailand melakukan devaluasi baht. Perang Teluk Irak dan Kuwait mengalami kegoncangan ekonomi. Kondisi dan situasi pasar dengan berbagai stabilitas dan instabilitasnya mampu memberikan pengaruh pada konstituentas dan profit perusahaan. Jika situasi dan kondisi tersebut masih berada dalam posisi kendali manajemen atau manajemen control, maka itu masih dianggap aman. Namun jika sudah berada di luar kendali atau uncontroller, maka perusahaan akan mengalami permasalahan baik secara finansial maupun non-finansial. Perusahaan dengan berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki berusaha memaksimalkan untuk meminimalisir dan bahkan berusaha menghilangkan resiko pasar. Walaupun secara fakta pada saat resiko pasar terjadi, beberapa perusahaan harus melakukan strategi merger, akuisisi, parampingan, diversifikasi konsentrik, dan diversifikasi konglomerat, diversifikasi horizontal, dan sebagainya, di mana tujuannya untuk berbagai sebab, salah satunya adalah menyelamatkan perusahaan. Keputusan yang dilakukan dalam menyelamatkan perusahaan harus dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan melihat aspek pandangan yang jauh ke depan atau future aspect, merupakan salah satu dasar keputusan yang dipergunakan untuk menempatkan kinerja perusahaan bukan hanya bersifat stimulus, namun lebih dari itu, yaitu bersifat sustainability atau keberlanjutan. Mengamati dan memahami suatu perusahaan secara kompleks, baik secara internal dan eksternal, adalah menjadi syarat mutlak seorang manajer yang profesional adalah di mana jika ia bisa memahami dan mengendalikan perusahaan secara profesional. Lalu ada bentuk-bentuk dari resiko pasar, di mana resiko pasar secara umum ada dua, yaitu ada general market risk atau resiko pasar secara umum. Ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kejadian yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang dimana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumen seperti kenaikan suku bunga, di mana kebijakan kenaikan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrumen, berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga. Yang kedua, ada specific market risk, di mana risk pasar secara spesifik. Ini adalah suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagai bisnis saja, tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilaian, di mana lembaga penilaian tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa
Mereka mengumumkan PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga atas berita tersebut, saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lain. Salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Produk yang dijual oleh perusahaan dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram. Contoh, suatu produk makanan yang mengandung lemak babi secara Islam, makanan yang mengandung lemak babi haram hukumnya. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Salah satu pihak yang paling urgent dianggap langsung berhubungan dekat dengan interest rate related instrument adalah perbankan. Dengan begitu, mereka mengambil kredit dan mendepositkan sejumlah uangnya kepada bank. Contoh, pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit yang di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turun menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan bunga kredit secara sliding rate adalah hitungan pada pembebanan uang terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Lalu adapun kategori yang termasuk kepada general risk, market risk, di mana beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk, yaitu resiko pasar secara umum. Ada foreign exchange risk. Dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal dan pasar uang. Pasar modal adalah capital market, di mana berada dalam pengawasan Menteri Keuangan melalui PAPEPAM, LK, Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu pasar uang atau money market berada di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia atau BI. Pada prinsipnya kedua bentuk tersebut ini saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi dari resiko pasar. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.